Ustadz, apa hukumnya mematok mahal untuk menikah? Sebaik-baik perempuan yang paling murah maharnya. Jangan sampai nanti anak muda unjuk rasa bawa baleho, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kalau mahar melambung, maka zina akan menyebar. Bapak-bapak yang punya anak gadis, tolong kau turunkan harga mahar. Kalau tidak, nanti zina akan menebar. Yang lajang-lajang selama ini ditolak, inilah masanya. Selesai ini, sebelum bapak ini berubah pikiran, langsung. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Mantap. Baca adinda. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Pernah enggak Nabi menikahkan orang dengan mahar, ngajarkan Quran? Pernah. Ketika Nabi sedang tausiah, tiba-tiba tegak berdiri seorang perempuan. Ya Rasulullah. Suara perempuan kok gitu? Ya Rasulullah, inni wahabtu laka nafsi. Inni wahabtu laka nafsi. I give myself for you. Kuberikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi diam aja, no comment. Nabi terus tausiah. Karena enggak ada komen, berderak. Berdiri seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau engkau tidak mau, untuk aku aja. Ente serius kata Nabi? Iya. Iltamis walau khataman min hadidin. Cari cincin besi. Pulang ke rumah, cari cincin besi. Dia pulang ke rumah nyari cincin besi. Untuk mahar, enggak ketemu. Makanya anak-anak muda siapkan cincin besi. Mana tahu ada yang berdiri nanti. Cari lagi. Pulang ke rumah, cari, dapat satu kain. Ada kain ya Rasulullah. Ini untuk mahar. Ya. Kainmu berapa? Only one. Cuman satu. Ya. Ini untuk istrimu. Ya. Nanti kalau kainmu dipakai istrimu, kau pakai apa? Akhirnya dia malu, dia pulang. Pas dia mau pulang dipanggil Nabi. Ta'al, come here. Kenes dulu. Sini sebentar. Mau kemana? Mau pulang. Hal ma'aka minal Quran? Apakah kau ada hafal Quran? Ada hafal Quran? Dia sebut surat kada, surat kada, surat kada. Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Enggak hafal semua, ada beberapa surat dia hafal. Apa kata Nabi? Dia langsung dinikahkan Nabi di majelis itu. Zawajtukaha. Ha, perempuan. Ka, engkau. Zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ku nikahkan engkau dengan mahar mengajarkan gitu. Ini minta nikahkan, aku nikahkan engkau dengan emas sebesar 2,5 ons. Calon menantu enggak punya, tapi cintanya luar biasa. Setan datang berbisik, imitasi, imitasi, imitasi. Akhirnya tipu-tipu, dusta-dusta. Dunia yang kau kejar, akhirat tak akan datang. Akhirat kau kejar, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Hai laki-laki yang punya anak, hai bapak-bapak yang punya cucu, hai abang-abang yang punya adik, nikahkan anak-anak gadismu dengan para penghafal Quran yang ada di daerah sini. Mudah-mudahan yang lajang, yang gadis ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik insyaallah. Yang bilang amin yang belum nikah. Bagaimana mengatasi perbedaan pendapat tentang Islam Nusantara di zaman sekarang? Islam Nusantara seperti yang dikatakan Kiai Haji Hashim Muzadi almarhum rahimahullah, seperti yang dikatakan Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub Imam Masjidil Istiqlal, Islam di Nusantara, bahwa kita di Nusantara adalah ulama-ulama yang luar biasa. Ada buku dicetak di Beirut, dicetak di Lebanon. Nama penulisnya siapa? Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud At-Tarmasi. Saya tanya sama mahasiswa saya, Termasi di mana? Enggak tahu Pak Ustadz. Pacitan, Tremas. Syekh Mahfud At-Tarmasi dari Pacitan, ulama besar Masjidil Haram di Makkah, ngajar hadis di Masjidil Haram. Ulama Nusantara. Siapa lagi? Syekh Muhammad
Khatib Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi, Minangkabau. Dari Sumatera Barat. Imam di Masjidil Haram. Meninggal 1916. Ulama besar. Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya melihat tafsirnya di Al-Azhar Kairo. 2 jilid. Lagi nyari-nyari buku di perpustakaan. Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid. Syekh Nawawi Al-Bantani. Mana itu? Banten. Ulama Banten. Ulama besar di Makkah. Ulama Tremas Pacitan. Ulama besar di Makkah. Ulama Minangkabau. Makanya kalau ada adik-adik ingin menulis, tolong tulis silsilah ulama-ulama Nusantara yang pernah menjadi guru besar di Masjidil Haram. Sekarang kita kalau nyebut siapa Imam Masjidil Haram? Syekh Abdurrahman Sudais. Siapa Imam Masjidil Haram? Syekh Mu'aikli. Siapa Imam Masjidil Haram? Dulu saya ketemu dengan Syekh Abdurrahim Al-Banjari. Al-Banjari, orang Banjar, Kalimantan Selatan. Saya nanya, Syekh, antum lama talaqi belajar di Makkah? Ya. Siapa majelis yang paling ramai di Masjidil Haram? Lama dia mikir. Saya ingat. Kalau dia ngajar di satu tiang, murid-muridnya keliling. Majelis yang paling ramai di Masjidil Haram. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Siapa namanya Syekh? Abdul Qadir Al-Mandili. Mandili dari Madinah. Bukan Madinah Munawwarah. Mandailing Natal. Sumatera Utara. Ulama besar. Itulah ulama-ulama dari Islam Nusantara. Sama. Tidak ada beda antara yang di Arab dengan di kita. Sama-sama Quran, sama-sama hadis, sama-sama ijma, sama-sama qiyas. Tapi ingin menunjukkan dari bumi Nusantara, dari tanah yang subur, hijau, untayan zamrud katulistiwa, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di Arab tanah tidak tumbuh tanaman. Di tempat kita dari keramik tumbuh bunga-bunga. Ustadz, bagaimana ciri-ciri ulama usu? Ulama tapi jahat. Bagaimana? Menjual fatwa, menjual ayat, menjual pendapat demi kepentingan sesaat. Maka kita diselamatkan. Baca kitab Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kitab akhlak, kitab budi pekerti. Sebelum bercerita tentang ilmu, sebelum bercerita tentang amal, beliau bercerita tentang ulama usu. Mudah-mudahan kita tidak suudzon dengan ulama. Amin. Kita belajar kepada ulama, mengikut para kiai, para tuan guru, para habaib, ambil ilmunya, ambil zuhudnya, ambil qanaahnya, ambil sabarnya, ambil tawadhu'nya. Ustaz, apa hukum bermain hadrah di dalam masjid? Kelompok satu mengatakan enggak boleh gendang-gendang dalam masjid. Tidak boleh. Dalilnya, ada seorang Arab Badui kencing dalam masjid. Sahabat mencabut pedang. Kupancung kepalanya ya Rasulullah. Da'hu wa sya'nahu. Tenang, biarkan dia menyelesaikan urusannya. Air belum habis. Setelah selesai, Nabi minta dibawakan bejana tempat air, 1 ember. Bawakan air. Waktu itu Masjid Nabawi belum ada semen, masih pasir. Kencing air di atas, siram dengan air suci, maka najisnya turun ke bawah, air suci tinggal di atas. Nabi katakan kepada Arab Badui yang kencing tadi, kata Nabi, inna lihadzal masjid, masjid ini tidak boleh kecuali 3. Salat, zikir, baca Quran. Salat, zikir, baca Quran. Inilah dalil kawan-kawan kita yang mengatakan tidak boleh hadrah di masjid, tidak boleh makan di masjid. Masjid hanya 3, salat, zikir, baca Quran, lain gak boleh. Ini pendapat pertama. Lalu yang membolehkan, waktu Habib Umar bin Hafiz datang ke Istiqlal Oktober tahun lalu, Oktober tahun ini akan datang lagi. Setiap Oktober beliau datang Istiqlal, ramai bukul hadar. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Dipukul dalam masjid. Apakah dia enggak tahu hadis ini? Tahu. Tapi ada hadis satu lagi.
ij'aluha fil masajid. A'linu hadzal nikah. Kalau kamu nikah jangan diam-diam saja. Jangan nikah enggak ngasih tahu orang. A'linu, iklankan, buat ramai-ramai, buat walimah. Ij'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang, lempung lempang lempang lempung lempang lempang. Pukulkan gendang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.